Selamat datang di Bola Jimbul. Man United pantau langsung Osimhen di Turki. Arsenal incar striker Prancis, Liverpool incar bek Tottenham. Xavi Simons opsi pengganti De Bruyne, Madrid pulangkan Nico Paz. Dua raksasa Spanyol menang, dua raksasa Inggris tersungkur. Inter Milan menang, AC Milan kalah. Dilansir dari Talksport, Manchester United baru saja mengirim pemandu bakat ke Turki untuk hadir menyaksikan permainan Victor Osimhen dalam pertandingan Galatasaray versus Rizespor. Osimhen bergabung dengan klub raksasa Turki Galatasaray dengan status pinjaman dari Napoli musim panas lalu. Setelah pemain tersebut gagal pindah ke klub lain, setelah membuktikan dirinya sebagai salah satu pencetak gol terbaik di Eropa bersama Napoli, Osimhen tampil gemilang bersama Galatasaray pada musim ini. Dia telah mencetak 20 gol 5 assist dalam 25 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 2 gol di kandang sendiri melawan Rizespor saat perwakilan dari United itu hadir. Manajemen Setan Merah memang aktif mengirim pencari bakat untuk mengamati pemain berusia 26 tahun itu. Dengan kemungkinan besar mereka akan bergerak untuk striker baru pada bursa transfer musim panas mendatang. Di kubu Napoli, mereka dengan jelas sedang berusaha untuk menjual Osimhen secara permanen pada akhir musim, dan memiliki beberapa klub yang tertarik untuk merekrutnya. Dilansir dari Fabrizio Romano, Napoli kemungkinan bersedia melepas striker asal Nigeria itu di angka 75 hingga 80 juta euro. Selain Osimhen, dilansir dari Football Transfer, Manchester United dikabarkan tertarik untuk mengontrak bek Al Hilal Joao Cancelo pada bursa transfer musim panas mendatang. Pemain internasional Portugal itu meninggalkan Manchester City untuk bergabung dengan Al Hilal musim panas lalu. Tetapi ia kemungkinan akan kembali ke Eropa pada musim panas ini. Dan, beberapa sumber telah mengatakan bahwa Setan Merah sedang mengincar kemungkinan perekrutannya. Kendati demikian, Ruben Amorim akan mengambil keputusan akhir mengenai kepindahan Cancelo musim panas ini. Kendati Ineos meyakini bahwa ia terbuka untuk pindah ke Old Trafford, Red Devil tengah aktif memburu bek sayap kanan baru menjelang bursa transfer musim panas. Salah satu posisi yang Amorim sangat butuhkan dalam skema permainnya, dan Cancelo dipandang sebagai pemain yang tepat untuk mengisi pos tersebut. Di Saudi sendiri, pemain berusia 30 tahun itu telah mencetak 2 gol 10 assist dalam 27 penampilan untuk Al Hilal. Menurut beberapa sumber, nilai pasarnya kini turun menjadi 13 juta euro, yang mana nilai tersebut tentu akan terjangkau bagi Manchester United. Chelsea telah meminta AC Milan untuk terus memberi mereka informasi terkini tentang situasi dan potensi transfer Rafael Leao. Menurut IBR Football, pemain internasional Portugal itu menghadapi masa depan yang tidak pasti di San Siro. Setelah kedatangan pelatih anyar Sergio Conceição, Leao terlihat beberapa kali menunjukkan gestur kurang bahagia dengan keputusan sang pelatih. Ditambah lagi, Rossoneri memiliki peluang untuk mempermanenkan Joao Felix dari Chelsea, sehingga beberapa media Italia juga melaporkan bahwa Milan akan menjual salah satu bintang besar mereka agar mampu menebus Felix secara permanen. Dan salah satu nama paling menarik yang disebutkan adalah Leao. Hal ini memberi Chelsea peluang yang saling menguntungkan mengingat mereka tengah mencari pemain elit di sayap kiri. Dengan menjual Felix ke Milan, mereka bisa mendapatkan Leao dengan kesepakatan pertukaran pemain. Dilansir dari media Prancis Foot Mercato, Arsenal dikabarkan telah memasukkan nama striker Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike sebagai salah satu opsi striker yang mereka incar pada bursa transfer musim panas mendatang. Seperti diketahui, The Gunners ingin mendatangkan penyerang baru usai gagal merekrut pemain bulan lalu, dan bintang Bundesliga itu muncul sebagai target. Arsenal tidak sendiri, di mana mereka akan menghadapi persaingan dari West Ham United dan Liverpool untuk Ekitike. Untuk masalah biaya, tim meriam London kabarnya harus mengeluarkan setidaknya 80 juta euro kepada Frankfurt agar rela melepasnya terbang ke Emirates Stadium. Sebelumnya, striker asal Prancis itu hijrah ke Frankfurt dengan status pinjaman dari Paris Saint-Germain pada musim dingin 2024, dan Frankfurt kemudian menebusnya secara permanen musim panas lalu. Ekitike merupakan striker muda yang potensial. Di musim ini saja, striker berusia 22 tahun itu telah menyumbangkan 17 gol 6 assist dalam 32 pertandingan bersama Frankfurt di semua kompetisi. Dilansir dari Football Insider, Liverpool dikabarkan tertarik untuk merekrut bintang Tottenham Mickey van de Ven musim panas ini. Van de Ven sangat diapresiasi oleh Arne Slot yang mengetahui banyak tentang kemampuan dan karakter pemain berusia 23 tahun itu. Dari latar belakang masing-masing di Belanda, mantan bintang Wolfsburg tersebut dipandang sebagai pemain berkualitas yang mampu berduet dengan Ibrahima Konate ataupun Van Dijk. Van de Ven saat ini berada di meja perawatan di Tottenham
setelah cedera hamstringnya kambuh dalam kekalahan 4-3 melawan Chelsea di bulan Desember. Ia telah tampil 12 kali untuk Spurs di semua kompetisi musim ini, dan telah bermain untuk klub London tersebut sebanyak 41 kali secara total sejak transfernya dari Bundesliga pada musim panas 2023. Bek asal Belanda itu sebenarnya masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga Juni 2029, setelah menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun sejak kedatangannya 18 bulan lalu. Selain Florian Wirtz, sosok lain yang tengah dipantau oleh Manchester City untuk menggantikan Kevin De Bruyne adalah Xavi Simons. Dikutip dari Football Insider, Simons telah menjadi incaran klub-klub elit Eropa selama beberapa tahun terakhir, usai menjalani musim yang gemilang bersama Leipzig. Dan di musim ini, Simons resmi dipermanenkan oleh klub asal Jerman itu dari PSG. Diketahui, Manchester City sebenarnya telah menunjukkan minat pada Simons musim panas lalu. Namun, mereka menyurutkan langkahnya usai mendapatkan masalah tuduhan pelanggaran keuangan dari Premier League. Di Leipzig, mantan gelandang Paris Saint-Germain itu hanya menandatangani kontrak hingga tahun 2027, yang menunjukkan situasinya di sana masih belum pasti. Potensi mendatangkan Simons pun sangat terbuka lebar, di mana hubungan City dan Leipzig yang terjalin baik pasca transfer Josko Gvardiol. Di musim ini, pemain berusia 21 tahun itu telah menorehkan 6 gol 5 assist dalam 20 pertandingan di semua kompetisi. Usai dipermanenkan Leipzig dengan mahar 50 juta euro dari PSG, nilai pasar Simons kini meningkat dengan perkiraan angka sebesar 80 juta euro. Media berita Spanyol Vicahes melaporkan bahwa Barcelona dikabarkan sedang memantau Matias Soulé dari AS Roma, karena ia diproyeksikan sebagai tambahan yang tepat di lini serang mereka. Bukan rahasia lagi bahwa klub Katalan itu tengah membutuhkan penyerang sayap, dan tengah mencari profil yang tepat di bursa transfer. Situasinya adalah mereka kini kekurangan stok penyerang sayap, karena Ansu Fati telah kehilangan sentuhannya, dan tidak lagi disukai oleh Hansi Flick. Sejauh ini, Matias Soulé telah mencetak 2 gol dalam 14 pertandingan musim ini di Serie A. Statistik mencatat bahwa ia telah melepaskan 11 tembakan dalam 14 pertandingan. Dari 11 tembakan tersebut, 5 tembakan tepat sasaran, dan 6 tembakan lainnya tidak mengenai sasaran. Itu berarti akurasi tembakannya adalah 45,45%. Sebagai tambahan, Barcelona tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk merekrut winger berusia 21 tahun itu di bursa transfer musim panas mendatang. Karena jika dilihat dari Transfermarkt, nilai pasar Soulé hanya berada di angka 22 juta euro saja. Mantan gelandang muda Real Madrid, Nico Paz, sedang menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Italia. Usai terus tampil gemilang bersama Como musim ini, jebolan Akademi Real Madrid itu sebelumnya didatangkan ke Como dengan mahar 6 juta euro musim panas lalu. Namun, di dalam kesepakatan tersebut, tercantum pula klausul pembelian kembali yang berlaku untuk El Real dengan biaya 8 juta euro untuk tahun 2025, dan akan bertambah 1 juta euro tiap tahunnya hingga tahun 2027. Dilansir dari Fabrizio Romano, manajemen Real Madrid terus mengawasi performa pemuda berusia 20 tahun itu. Bersama Como, talenta luar biasa Argentina tersebut telah mengemas 6 gol 4 assist di 23 pertandingan Serie A musim ini sebagai pemain inti. Berkat performanya, ia akan mendapat panggilan internasional pertama timnas senior Argentina pada Maret mendatang. Gayung pun bersambut karena sang pemain sebenarnya ingin kembali ke Madrid suatu hari nanti, dan bisa jadi, melihat kebutuhan sektor gelandang di Madrid yang kemungkinan besar akan ditinggal Luka Modric di akhir musim, maka bisa jadi jendela transfer musim panas esok adalah waktu yang tepat untuk memulangkan sang pemain ke Santiago Bernabeu. Real Madrid dikabarkan terbuka untuk melepas Eduardo Camavinga pada jendela transfer musim panas mendatang jika ada penawaran yang bagus. Camavinga yang bergabung dengan Los Blancos dari Rennes pada Agustus 2021 telah tampil dalam 166 pertandingan serta berkontribusi 3 gol 9 assist. Meski begitu, musim ini Camavinga dihantui oleh sejumlah masalah cedera. Ia sempat absen di awal musim karena masalah lutut, kemudian harus menjalani pemulihan akibat 2 cedera otot secara terpisah. Akibatnya, ia hanya tampil dalam 10 pertandingan La Liga musim ini, dan hanya dimainkan sebagai pemain pengganti pada menit akhir saat laga melawan Manchester City di Liga Champions. Dani Ceballos saat ini lebih dipilih daripada Camavinga di lini tengah, dan hal ini memicu spekulasi tentang masa depan pemain internasional Prancis tersebut di ibu kota Spanyol. Menurut laporan dari Vicahes, performa Camavinga yang kurang konsisten musim ini telah menimbulkan keraguan di dalam klub. Hal ini membuat pintu keluar menjadi terbuka bagi pemain berusia 22 tahun itu pada bursa transfer mendatang. Dan, laporan terbaru menunjukkan bahwa Camavinga disebut-sebut mendapatkan minat serius dari raksasa Prancis Paris Saint-Germain untuk membawa pulang gelandang box to box itu ke Prancis.
Beralih ke cuplikan gol pertandingan kemarin. Pertandingan seru pada Sabtu malam dibuka oleh hasil imbang 2-2 yang didapatkan Manchester United dari tuan rumah Everton. Everton unggul 2 gol langsung lewat aksi Beto Betunkal menit 19 dan Abdoulaye Doucoure menit 33. Beruntung MU berhasil membalas 2 gol yang dicetak oleh Bruno Fernandes menit 72 dan Manuel Ugarte 8 menit berselang. Dengan hasil ini, MU masih tertahan di posisi 15 dengan 30 poin, sedangkan Everton berada di atasnya dengan 31 poin. Di Villa Park, Aston Villa berhasil menang comeback atas tamunya, Chelsea, dengan skor 2-1. Enzo Fernandez membuka keunggulan The Blues di menit 9 sebelum Marco Asensio mencetak brace pada menit 57 dan 89. Dengan hasil ini, Chelsea kini berada di posisi 6 dengan 43 poin, sedangkan Villa berada di posisi 7 dengan 42 poin. Di Emirates Stadium, Arsenal harus tunduk dari West Ham United dengan skor 0-1. Jarrod Bowen berhasil menghukum pertahanan Arsenal di menit 44 yang menjadi satu-satunya gol yang tercipta di laga kali ini. Dengan hasil ini, Arsenal masih berada di posisi kedua dengan 53 poin, sedangkan The Hammers di posisi 16 dengan 30 poin. Sementara rival sekota, Tottenham Hotspur, berhasil mencuri 3 poin menyusul kemenangan 1-4 atas tuan rumah Ipswich Town. Gol The Lily-Whites dicetak oleh Brennan Johnson menit 18 dan 26, Jet Spence menit 77, dan ditutup oleh Dejan Kulusevski menit 84. Sedangkan 1 gol tuan rumah dicetak oleh Giroud Hutchinson di menit 36. Dengan hasil ini, Tottenham duduk di posisi ke-12 dengan 33 poin, sedangkan Ipswich di posisi 18 dengan 17 poin. Bergeser ke La Liga, Atletico Madrid berhasil mempermalukan tuan rumah Valencia dengan skor 0-3. Gol tim asuhan Diego Simeone dicetak oleh Julian Alvarez menit 12 dan 30, serta Angel Correa menit 86. Dengan hasil ini, Atletico untuk sementara waktu naik ke posisi 2 dengan 53 poin. Sementara Barcelona juga sukses menjungkalkan Las Palmas dengan skor 0-2. Blaugrana mencetak 2 gol melalui Dani Olmo menit 62 dan Ferran Torres di akhir babak kedua. Dengan hasil ini, Barca masih menduduki puncak klasemen sementara dengan raihan 54 poin. Pindah ke Italia, hasil negatif kembali dialami AC Milan, yang berhasil dikalahkan oleh Torino dengan skor 2-1. Tuan rumah unggul lewat own goal Malik Thiaw menit ke-5 dan Gvidas Gineitis menit 76. Sedangkan 1 gol balasan Rossoneri dicetak oleh Tijani Reinders menit 74. Dengan hasil ini, Milan masih tertahan di posisi ke-7 klasemen dengan 41 poin. Saudara sekota, Inter Milan berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya, Genoa. Lautaro Martinez menjadi aktor dengan gol tunggalnya di menit 78. Dengan hasil ini, Inter sementara waktu naik menggeser Napoli di puncak dengan selisih 1 poin. Beralih ke Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund sukses berpesta 6 gol tanpa balas ke gawang Union Berlin. 6 gol The Borussian dicetak oleh own goal Diogo Leite menit 25, Quatrick Serhu Girassi menit 40, 75, 80, 83, dan ditutup Maxim Bayer di menit 89. Dengan kemenangan ini, Dortmund naik ke posisi 10 dengan 32 poin. Runner-up sementara, Bayer Leverkusen, juga berhasil menang atas tuan rumah Holstein Kiel dengan skor 0-2. Gol kemenangan tim asuhan Xabi Alonso dicetak oleh Patrick Schick menit 9 dan Amin Adli di menit 45. Dengan hasil ini, Leverkusen berhasil memangkas selisih poin mereka dengan Bayern Munich menjadi 5 poin. Terbang jauh ke Amerika, Inter Miami harus puas ditahan imbang 2-2 oleh tamunya New York City. Gol dari tim tamu dicetak oleh Mitja Ilenic menit 26 dan Alonso Martinez menit 55. Sedangkan 2 gol balasan tuan rumah dicetak oleh Thomas Avils menit 5 dan Telasko Segovia di akhir laga. Duel Big Match Saudi Pro League antara Al Ittihad menjamu Al Hilal berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk tuan rumah. Tim tamu mencetak gol lebih dahulu di menit 23 lewat Marcos Leonardo, sebelum tuan rumah membalas 4 gol lewat Hasan Kades menit 29, Stefan Bergwijn menit 45 dan 51, serta Karim Benzema di menit 86. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam!